Ya, pemirsa, hari pertama penerapan kembali sistem ganjil genap Senin kemarin masih banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Namun para pelanggar belum dikenakan sanksi karena masih sosialisasi hingga 3 Agustus mendatang. Hari pertama diberlakukannya kembali aturan ganjil genap di Jakarta Senin kemarin, masih banyak pengendara yang melanggar. Namun belum ada penindakan tegas bagi para pelanggar. Pelanggar hanya diberhentikan dan diberikan sosialisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan hingga tanggal 5 Agustus mendatang. Penindakan tegas bagi para pelanggar aturan ganjil genap akan diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2020. Untuk pelaksanaan sosialisasi maupun peneguran, kita laksanakan 3 hari ke depan. Jadi mulai hari ini Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 4, dan 5 Agustus 2020. Lanjut, kemudian nanti hari Kamis, tanggal 6 Agustus, kita sudah akan mulai penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap. Aturan ganjil genap berlaku Senin hingga Jumat, mulai pukul 6 hingga 10 pagi, dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Ada 25 titik wilayah di ibu kota yang diberlakukan sistem ganjil genap. Dari Jakarta, Armalina Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peningkatan penumpang terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Jumlah penumpang di stasiun Tanah Abang meningkat dan terjadi antrian di peron tiket stasiun. Hingga Senin malam, jumlah penumpang tercatat sebanyak 46.000. Angka ini meningkat dibandingkan Senin pekan lalu, yaitu sekitar 40.800 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi seiring diberlakukannya aturan kendaraan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Pihak stasiun Tanah Abang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada para penumpang. Para penumpang pun wajib mengenakan masker dan jumlah di dalam gerbong dibatasi, yaitu 78 orang. Ya, pemirsa, dampak penerapan kembali sistem ganjil genap, pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Penumpukan penumpang terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Penumpukan penumpang di stasiun Bekasi, Jawa Barat terlihat pada Senin pagi. Antrean bahkan mengular hingga ke bagian luar stasiun. Meski jumlah penumpang yang masuk ke dalam peron sudah dibatasi, namun tidak adanya jarak antara penumpang tidak bisa dihindari. Sejak pandemi COVID-19, banyak warga Bekasi yang biasanya menggunakan kendaraan roda 4, mulai hari Senin terpaksa kembali menggunakan komuter lain karena sistem ganjil genap kembali berlaku di Jakarta. Ya, tadinya bawa mobil kan belum berlaku, sekarang udah berlaku ya naik kereta. Mobil parkir di stasiun. Karena situasinya yang ini, kita bawa kendaraan sendiri. Sekarang kan mungkin dengan pembatasan ganjil genap, ya kita beralih ke angkutan umum. Petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama petugas keamanan stasiun mengatur penumpang yang masuk ke dalam stasiun. Penumpang komuter lain juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pemprov DKI mengaku ambil langkah rem mendadak alias emergency brake penularan virus corona dengan menerapkan sistem ganjil genap kendaraan pribadi di ruas jalan ibu kota. Meski tujuannya mengurangi 50% karyawan bekerja di kantor, tapi kebijakan diprediksi tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dunia usaha. Dalam situasi tertentu, ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Para karyawan atau para pegawai itu naik transportasi umum, disitulah dia tertular. Dia akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan. Pasti terjadi klaster baru lagi. Kurang lebih 3 bulan dibekukan, aturan ganjil genap di DKI Jakarta resmi kembali berlaku hari ini.
3 hari untuk sosialisasi dan pelanggar akan mulai kena gulung alias tilang hari Kamis. Pemprov DKI menganggap ganjil genap kembali berlaku sebagai emergency brake atau kebijakan rem mendadak demi perang terhadap corona yang kian menggila di ibu kota. Dalil bagi Pemprov, kendaraan dikurangi agar perkantoran benar-benar menerapkan hanya 50% karyawan masuk dan sisanya kerja dari rumah, work from home. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Perkantoran memang menjadi momok baru penyebaran corona di ibu kota. Sudah banyak kantor tutup sementara karena 1-2 karyawan terkena corona. ...459 kasus dari 90 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini tak hanya di perkantoran pemerintah, tapi juga swasta. Sepanjang Juli, lebih 2.000 kantor disidak. Hampir 500 diantaranya melanggar protokol kesehatan dan diberi surat peringatan. 4 perusahaan diberhentikan sementara karena tak peduli peringatan Pemprov DKI. Pelanggarannya adalah karyawan tak jaga jarak dan tidak menerapkan hanya 50% karyawan masuk. Pemprov DKI akan terus mengawasi ketat perkantoran dan pelanggarnya akan diumumkan ke publik. Pemprov DKI juga akan terus mengetatkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta ini. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya. Pemberlakuan ganjil genap sebagai rem darurat penyebaran virus corona justru banyak menuai kritik. Alih-alih membuat perkantoran menerapkan kembali karyawan bekerja dari rumah, tapi efeknya justru bisa timbul penumpukan penumpang di transportasi publik seperti kereta api atau Transjakarta. Ini bisa terjadi jika pengawasan perkantoran sekedar slogan. Jadi menurut saya ini malah justru akan memberatkan masyarakat, di mana kemudian di transportasi umum ini protokol kesehatan tidak bisa diterapkan dan artinya penularan COVID justru sangat tinggi. Bahkan di kantor-kantor itu yang selama ini menjadi klaster paling besar dalam hal penularan, itu justru diduga atau diperkirakan lah itu berasal dari luar perkantoran, dalam arti para karyawan atau para pegawai itu naik transportasi umum, disitulah dia tertular dan dia menjadi OTG dan kemudian menularnya di kantor-kantor itu, klaster kantoran muncul. Memang khusus Transjakarta, Pemprov DKI akan menormalkan operasionalnya, mengantisipasi penumpukan penumpang. Sementara MRT akan beroperasi mulai pukul 5 subuh hingga 10 malam sebagai akibat berlakunya kembali ganjil genap. Soal ini masyarakat terbelah, ada yang mendukung tapi tak sedikit menolak. Karena orang antri akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan? Pasti terjadi klaster baru lagi. Oke, bagi kami sih tidak masalah. Kondisinya yang penting betul itu untuk masyarakat keseluruhan sih tidak masalah sih. Ya semua kebijakan pasti ada konsekuensinya sih ya Mbak ya. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Penambahan harian kasus corona di DKI Jakarta terus meningkat. 2 Agustus, Jakarta penyumbang tertinggi penambahan harian. Dari 1.519 kasus positif, 377 kasus dari ibu kota. Pemprov DKI boleh saja memakai jurus kebijakan ganjil genap kendaraan pribadi sebagai emergency brake atau rem darurat mengurangi penularan corona. Tapi tanpa disertai pengawasan area perkantoran, rem darurat berpotensi blok alias tak berfungsi sama sekali.
Ya, pemirsa, buntut konten YouTube yang kontroversial, musisi Anji dan Hadi Pranoto dipolisikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.